Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya Suku. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang operator. Pada bagian yang terakhir ini, operator yang akan saya coba jelaskan adalah operator break. Kemudian operator continue. Apa artinya ini? Apa fungsinya? Break dan continue. Break dan continue ini akan digunakan di dalam operator pengulangan. Dalam fungsi pengulangan. Misalnya di dalam while, kemudian apalagi di dalam for, apalagi di dalam switch. Nah, ini sudah kita gunakan, tapi saya belum jelaskan arti dari break di sini. Kemudian ada juga continue. Nah, arti dari break ini adalah misalnya break yang di sini. Artinya, bila mana ketemu dengan operator break, artinya fungsi pengulangan atau ini pemilihan ini akan langsung dilanjutkan ke operator berikutnya atau perintah berikutnya yang ada di bagian selanjutnya. Misalnya case 20, lakukan perintah ini, lalu break. Nah, setelah dapat break ini, langsung dia keluar dari tutup kurung kerawat, keluar dari blok operator ini dan melanjutkan ke perintah atau operator selanjutnya. Nah, jadi dengan demikian, bila mana break, misalnya ini saya cut, lalu saya buat di sini, maka menurut Anda apa yang akan terjadi? Ya, setelah dia melakukan perintah ini, memberikan nilai kepada switch command, maka break ketemu, dia akan langsung melanjutkan keluar dari operator switch, akan dilanjutkan ke perintah yang selanjutnya yang ada di sini. Oleh sebab itu, perintah alert ini menjadi tidak ada gunanya, karena dia tidak akan pernah dijalankan. Karena begitu nyampe di sini, dia sudah break, dia sudah dilempar. Jadi penempatan break juga harus sesuai, harus pas. Kemudian, bila mana kita buat break, misalnya di bagian for, mana for, oke, pengulangan. Nah, ini for ya. Oke, coba ini kita buka ini. Nah, bila mana kita buat break di sini, misalnya kita tulis break, artinya fungsi pengulangan akan dihentikan dan langsung melanjut ke operator selanjutnya. Nah, misalnya kita akan coba langsung ya menggunakan break ini. Baik, saya sudah mengaktifkan EA, suhu latihan operator. Saya sudah aktifkan di sebelah kiri ini ya. Kita akan coba menggunakan break. Oke, dalam kasus ini adalah profit command. Kita membuat tugas ke profit command ini. Oke, menduplikasi nama suhu ini ya, menulis berulang-ulang dan kemudian ditampilkan di bagian command, profit command. Oke, jika Anda perhatikan di sebelah kiri MetaTrader ini, oh ini sudah berlanjut ini karena berjalan ada tik yang baru. Oke, harusnya
Menurut fungsi ini, dia akan mengulang suhu sebanyak 20 kali. Oke. Coba kita buat tanpa break dulu ya. Saya buat dulu break. Maaf. Compile lagi. Oke. Ini di hasilnya ya. Diulang nama suhu 20 kali. Tapi bila mana kita buat break, apa yang akan dilakukan? Break. Kita compile. Oke. Dia hanya melakukan sekali. Kenapa sekali? Karena begitu I pada saat I0, pada saat di sini I0 dihitung nilai profit, kemudian nilai I ditambah. Nah, dia sudah ketemu ke sini, break, dia sudah langsung lempar ke perintah selanjutnya. Jadi akan dilanjut lagi ke perintah selanjutnya di sini. Itulah fungsinya break. Jadi bila mana kita buat breaknya, berarti kalau kita pindah ke bagian atas di sini, menurut Anda apa yang akan terjadi? Ya, seharusnya profit comment ini tidak akan ada lagi, nanti komentar di situ tidak akan ada pemberian nama suhu. Kita coba ya, breaknya kita pindah ke atas. Kita compare. Ya, Anda perhatikan di sini sebelah kiri tidak ada profit comment, tidak ada komentarnya. Itulah fungsinya dari break. Tapi kalau dipikir-pikir sekilas, lalu untuk apa penggunaan break? Kalau begitu, lebih bagus kita kurangin saja di sini. Kenapa harus pakai break? Kalau break kan cuma sekali. Nah, saya di sini hanya untuk menjelaskan tentang fungsi dari break. Tetapi bagaimana penggunaannya dan trik-trik menggunakan break, itu nanti akan kita pelajari berikutnya. Karena fungsi dari break ini akan sangat bermanfaat di dalam pengulangan. Oke, sampai di sini Anda sudah mengerti ya fungsi dari break. Sekarang fungsi break ini akan saya buang dulu. Lalu kita gunakan continue. Seperti pelajaran kita saat ini, continue. Jangan lupa dalam setiap operator atau perintah itu harus ada langsung diikuti dengan titik koma. Nah, apa fungsinya dari continue? Oke. Sekarang continue kita buat dulu di bawah, jangan langsung ya. Continue. Langsung kita coba supaya lihat apa sih fungsinya continue. Kita compile. Continue. Sepertinya tidak ada pengaruh. Lihat di sebelah kiri, nama suhu masih tetap diulang. Oke, dari segi total profitnya memang yang kita buat di sini untuk menyebelahkan profit, di sini tidak ada hasil. Karena kenapa? Karena memang tidak ada open order. Ya, tidak ada open order. Saya close. Nih. Lalu apa fungsi continue? Kita compile tadi untuk lihat hasil. Sepertinya tidak ada perubahan. Sama saja. Nah, fungsi continue seperti artinya sendiri continue melanjutkan. Bila mana sebuah fungsi pengulangan bertemu dengan perintah continue, operator continue, maka dia akan melanjutkan proses ke berikutnya. Bukan langsung keluar seperti break tadi. Kalau misalnya kita di kantor break atau istirahat ya, istirahat atau ya dalam hal ini dilanjutkan ke perintah yang berikutnya. Jadi keluar, artinya keluar. Kalau continue melanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Nah, bila mana dia ketemu dengan operator continue ini, dia akan lanjutkan ke proses berikutnya. Misalnya I pertama ini I0, lakukan perintah ini. Ketemu dengan continue, lanjutkan lagi. Kemudian lakukan operator ini lagi. Kemudian ketemu dengan operator continue, lanjutkan sampai ini semua terpenuhi. Nah, jadi
penggunaan operator continue kalau diletakkan persis di bagian terakhir sebelum dari kurung kurawal ini, maka operator continue tidak ada gunanya. Jadi penggunaan dari operator continue ini akan dibuat biasanya di bagian pertengahan, di sebelah mana. Oke, sekarang di sini continue saya buat. Dengan mengerti dari manfaat atau kegunaan dari continue tadi, maka kita akan tahu bahwa bila mana sebuah fungsi ini, pengulangan ini bertemu dengan continue, dia akan lanjut. Sehingga ini tidak akan dilakukan lagi. Ini tidak akan dilakukan lagi, tetapi ini apa? Yang ini dilakukan. Ini dilakukan. Tetapi yang ini tidak dilakukan. Karena sebelumnya sudah ada continue. Oke, kita coba lakukan, compile. Nah, di sini tidak ada ya. Profit comment tidak ada. Tetapi memang ini sesuai dari segi total profit memang tidak ada. Tapi untuk sebagai contoh, saya akan coba buat ya. Kita order saja. Ini Euro USD ya. Kita order USD JPY sell. Kemudian order lagi AUD USD sell. Order lagi apa lagi ya? Ya Euro USD kita buat buy. Kemudian kita buat lagi sekali lagi Euro USD. Euro USD. Oke, buy. Lalu satu lagi kita buat Euro AUD buy. Nah, jadi sudah ada beberapa open order di sini. Oke, sudah ada ya beberapa dan ada 2 Euro USD. Nah, sekarang saya hide lagi dulu. Comment, commission. Oke. Kita compile. Apakah dia akan menghitung total profit dari Euro USD, tetapi tidak menjalankan ini? Kita lanjut. Coba. Ya, benar. Total profit Euro USD minus 8, tetapi profit comment tidak dilakukan. Kalau begitu, coba kita balik. Kita balik ya. Ini di bagian apa? Lalu continue di bawah dari comment. Seharusnya jika demikian, maka komen ini akan dilakukan, tetapi ini tidak dilakukan. Oke, kita coba. Ya, benar. Jadi, perintah pengulangan dilakukan untuk komentar ini, tetapi untuk penghitungan dari profit ini tidak dilakukan. Makanya total profit di sini 0, sedangkan untuk komen diulang sampai sesuai dengan syarat yang ada di sini. Oke, kembali kita belum melihat penggunaannya di dalam sebuah EA. Tapi dalam tutorial kali ini saya hanya mencoba menjelaskan apa fungsi continue dan apa fungsi dari operator break. Karena break dan continue ini digunakan di dalam bagian operator. Oleh sebab itu, sekarang kita belum membahas tentang bagaimana penggunaannya dalam sebuah EA. Karena mengingat memang tutorial ini hanya dimaksudkan sebagai pendahuluan atau sebagai perkenalan kepada pemrograman di MetaPost Limits. Oke, baik. Bila mana Anda sudah memahami seluruh pelajaran sampai pada saat ini, berarti itu sudah sangat luar biasa. Anda sudah memiliki pengetahuan yang lumayan cukup untuk memulai mempelajari pembuatan sebuah EA. Jadi, saya sudah menjelaskan tentang operator if dan else, kemudian
Operator while juga kemarin sudah kita pelajari. Kemudian operator for sudah ya. Kemudian break dan continue sudah. Kemudian switch juga sudah. Nah, dengan demikian pelajaran tentang operator sudah selesai. Tetaplah semangat. Selamat belajar. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam profit.